Informasi pertama datang dari Amerika Serikat. Saudara, pidato dalam sidang paripurna Kongres menjadi kesempatan Presiden Joe Biden untuk menyampaikan pencapaiannya dalam 100 hari pertama menjabat dan juga sekaligus menetapkan arah untuk agenda lain dalam beberapa bulan mendatang. Kami telah tersambung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono di Gedung Capitol Amerika Serikat. Kita sapa Rifan terlebih dahulu. Selamat pagi waktu Indonesia, Rifan. Seperti apa saat ini situasi terkini di sana, pengamanannya, mengingat juga masih ada pembatasan di Amerika Serikat? Ya, Waro, pengamanan di sekitar gedung Capitol Hill atau gedung Kongres Amerika Serikat ini lebih ketat daripada biasanya. Namun ini memang dilanjutkan lah istilahnya, keamanannya dilanjutkan dari ketika terjadinya serangan ke gedung Kongres pada tanggal 6 Januari lalu. Apabila kita ingat di tanggal 6 Januari itu ketika Kongres sedang menggelar sidang gabungan atau sidang paripurna untuk mensertifikasi hasil Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Joe Biden, ada segerombolan massa yang memang sebagian besarnya merupakan para pendukung Presiden Trump kala itu yang datang ke gedung Kongres dan kemudian menerobos masuk dan bahkan membuat keonaran di dalam gedung Kongres, dan ada bahkan yang masuk ke gedung ke kantor Ketua DPR dan mengambil beberapa barang yang ada di sana. Nah, situasi itulah yang dicoba untuk tidak terjadi lagi dalam malam yang cukup istimewa ini di Amerika Serikat. Karena malam ini adalah pertama kalinya Presiden Joe Biden akan memberikan pidato kenegaraannya di hadapan anggota Kongres seluruhnya dari DPR-nya maupun dari Senat Amerika Serikat, di mana malam ini sistem keamanannya dimaksimalkan, di mana pagar kawat masih terus didirikan di sekitar gedung Capitol sehingga masyarakat tidak bisa masuk ke dalam area gedung Kongres, dan acara nanti malam pun yang akan digelar sekitar 2 jam lagi ini digelar hanya untuk undangan terbatas saja. Jadi yang biasanya bisa sampai 1.000 orang yang datang untuk melihat dan menjadi saksi dari pidato kenegaraan Presiden, kali ini hanya sekitar 200 orang, hanya mereka yang mendapatkan undangan yang datang. Selain faktor untuk menjaga jarak karena masih dalam pandemi COVID-19, ini juga mendukung sistem keamanan yang memang diterapkan oleh dari koordinasi atau kerjasama dari berbagai instansi keamanan di Washington DC, termasuk juga dari Pentagon, dari Departemen Keamanan Nasional, dan juga kepolisian setempat. Dan sampai saat ini kita masih terus menunggu seperti apa isi pidato dari Presiden Joe Biden juga, Woro. Apa yang menjadi poin-poin, mungkin Anda sudah sempat mendengarnya sebelumnya, yang akan disampaikan Joe Biden pada pidato yang ditunggu-tunggu saat ini? Ya, ada beberapa poin yang tentunya akan diangkat oleh Presiden Joe Biden dalam pidato kenegaraannya, yang pastinya adalah beberapa pencapaian yang telah ia capai dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Walaupun sebetulnya malam ini baru malam ke-98, 100 hari itu 2 hari dari sekarang di Amerika Serikat, yaitu hari Jumat tanggal 30 April. Namun ada beberapa pencapaian yang akan ia jabarkan dan juga apa saja prioritas-prioritas legislatif yang akan ia kedepankan dalam beberapa waktu mendatang dalam pemerintahannya. Pencapaian yang dimaksud ini tentunya adalah salah satunya tentang bagaimana ia menangani pandemi virus corona di Amerika Serikat yang memang mendapatkan banyak sekali dukungan dari masyarakat, di mana penanganan ini tidak hanya dari aspek segi kesehatan masyarakatnya saja, tapi juga dari segi ekonomi. Dari segi kesehatan masyarakat, Presiden Biden berhasil memvaksinasi atau memberikan vaksinasi 200 juta dosis ke masyarakat Amerika Serikat. Ini 2 kali lipat dari target awalnya yang memang di awal ketika menjabat sebagai presiden ia berkomitmen untuk menyuntikkan 100 juta dosis vaksin COVID-19. Tapi ternyata sampai hari ini sudah lebih dari 200 juta dosis yang diberikan, dan perhitungan sementara dari CDC sekitar 29% populasi Amerika Serikat sudah divaksinasi penuh, baik itu oleh vaksin Moderna, baik itu oleh vaksin Pfizer maupun vaksin Johnson & Johnson yang tersedia saat ini diberikan kepada masyarakat. Dan pertanggal 19 April yang lalu, sekitar minggu lalu juga sudah bisa didapatkan oleh siapa saja bagi mereka penduduk Amerika Serikat yang berusia di atas 16 tahun ke atas tanpa ada persyaratan-persyaratan lainnya. Dan bahkan baru saja kemarin Presiden Joe Biden juga mengumumkan bahwa ada peraturan baru terkait dengan pengenaan masker yang diberikan oleh CDC, di mana masyarakat yang sudah divaksinasi penuh mereka diperkenankan untuk tidak mengenakan masker ketika berada di luar ruangan. Namun tentunya itu juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya, tidak semena-mena karena sudah divaksinasi jadi bisa kemana saja, bahkan masuk ke ruangan pun tidak pakai masker, tidak, tapi memang ada aturan tertentu. Namun ini adalah kemajuan yang cukup signifikan di bidang penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga dari aspek ekonomi, di mana Presiden Joe Biden berhasil meloloskan rancangan Undang-Undang American Rescue Plan. Ini adalah undang-undang yang telah ditandatangani oleh Kongres
yang memberikan bantuan stimulus ekonomi kepada masyarakat Amerika Serikat, baik mereka yang masih berpenghasilan maupun mereka yang sudah pengangguran, adanya unemployment benefits dan juga bantuan sampai miliaran dolar untuk bisnis-bisnis dan UMKM di Amerika Serikat yang memang saat ini di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda Amerika Serikat di tengah pandemi, kesulitan untuk terus beroperasi tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Tapi di luar itu juga Presiden Joe Biden selain soal pandemi juga akan menyampaikan beberapa isu-isu lainnya termasuk juga soal imigrasi. Kemudian karena ini soal imigrasi ini menjadi satu PR yang masih menahan langkah Joe Biden dari mendapatkan approval rating yang lebih baik sebetulnya. Karena sampai sekarang ada permasalahan tentang imigrasi di perbatasan Amerika dan Meksiko, di mana menyebabkan angka migran anak yang ada di perbatasan yang mau masuk ke Amerika Serikat saat ini sudah mencapai rekor tertinggi. Selain soal isu imigrasi, ada juga soal isu gun control atau aturan untuk meregulasi senjata api di Amerika Serikat. Seperti kita ketahui ada beberapa kasus penembakan massal yang terjadi di Amerika dalam bahkan bisa dihitung 2 bulan terakhir ini, dan itu menjadi salah satu sorotan di Amerika Serikat, dan Presiden Joe Biden rencananya akan meminta dan mendorong Kongres agar memberlakukan larangan, memberlakukan larangan terhadap senjata serbu, dan juga ia ingin mendorong Kongres untuk meloloskan 2 RUU yang mengatur soal bagaimana untuk meregulasi siapa yang bisa mendapatkan senjata api, siapa yang bisa membeli senjata api di luar sana. Tapi memang isu-isu lainnya juga tidak kalah menarik. Selain soal isu imigrasi dan gun control, juga soal tentunya isu ketidakadilan rasial. Seperti kita ketahui soal sentimen anti-Asia, kemudian juga soal Black Lives Matter yang tahun lalu terpicu dengan kematian warga kulit hitam Amerika Serikat George Floyd, itu juga akan ikut diangkat oleh Presiden Joe Biden dalam pidato kenegaraannya nanti. Woro. Rifan, tadi Anda menjelaskan banyak sekali poin-poin yang mungkin akan disampaikan dalam pidatonya kali ini soal vaksinasi, kemudian juga gun control dan juga imigran. Tapi kemudian Anda juga tentunya sudah berbincang dengan warga Amerika. Seperti apa kinerja dari Joe Biden ini di mata warga Amerika sendiri 100 hari selama masa kerjanya, Rifan? Dari berbagai jejak pendapat dan juga survei yang dilakukan oleh berbagai instansi survei, juga lembaga survei, diketahui bahwa mayoritas, walaupun jumlahnya mayoritas tipis ya, tidak dominan, mayoritas tipis warga Amerika Serikat ini mereka mendukung kinerja Joe Biden sejauh ini selama 100 hari pertama. Apabila diagregat atau dirata-ratakan, sekitar 52% masyarakat Amerika Serikat mendukung kinerja Joe Biden, sementara 54% maksud saya, hanya sementara di sisi sebaliknya hanya ada 42% yang tidak menyetujui atau tidak mendukung kinerja Joe Biden sejauh ini. Dan ini berbagai, kalau misalnya dijabarkan aspek-aspeknya berbeda-beda. Ada yang sangat mendukung penanganan pandemi, ini bahkan bisa sampai lebih dari 60% dukungan warga Amerika Serikat terhadap kinerja Joe Biden dalam menangani pandemi. Tapi di isu imigrasi ternyata lebih besar angka disapproval-nya atau minimnya dukungan terhadap Joe Biden dalam penanganan isu imigrasi. Seperti saya sampaikan tadi, inilah yang dicoba untuk ditangani oleh Joe Biden dalam pemerintahannya ke depan tentunya, Woro. Baik, nanti kita nantikan seperti apa jalannya pidato dari Joe Biden, kurang lebih 2,5 jam lagi ya, Rifan ya. Terima kasih atas laporan Anda dari Gedung Kapitol Amerika Serikat.